Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina dalam pembelajaran gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan kombinasi dari dua gaya, yaitu gaya listrik dan juga gaya magnet yang berada di dalam medan elektromagnetik. Nama Lorentz diperoleh dari nama penemunya, yaitu seorang fisikawan Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Penelitian ini berawal dari penelitian konduktor listrik dan medan magnet yang kemudian menghasilkan sebuah gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Pada penemuan gaya Lorentz merupakan awal mula ditemukannya motor listrik, dan motor listrik sekarang dapat digunakan di berbagai alat seperti pada kipas, baterai, dan mesin cuci, serta pada berbagai alat yang lainnya. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz. Yang pertama yaitu besar kuat arus listrik dalam kawat penghantar atau diberi lambang I dengan satuan ampere. Yang kedua, besar kuat medan magnet, di mana kuat arus listrik berada. Kuat medan magnet diberi lambang B dengan satuan Tesla. Dan yang ketiga, panjang kawat di dalam medan magnet, yang diberi lambang L dengan satuan meter. Jadi, faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz yaitu I, B, dan juga L. Sementara gaya Lorentz itu sendiri diberi simbol F. Sehingga dari hal-hal tersebut maka diperoleh F sama dengan B dikali I dikali L. F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah kuat medan atau medan magnet dengan satuan Tesla, dan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat penghantar dengan satuan meter. Berikutnya, arah gaya Lorentz. Kawat yang dialiri arus listrik ketika memasuki medan magnet dapat menimbulkan sebuah gaya yang disebut dengan gaya Lorentz, dan gaya ini dapat ditentukan menggunakan aturan tangan kanan dengan komponen F, B, dan I. Ibu jari sebagai komponen I atau kuat arus listrik yang dipakai arahnya adalah pada ujung ibu jari, jadi arahnya ke atas. Kemudian jari-jari itu adalah B atau medan magnet, arahnya yang dipakai adalah ujung pada jari, sehingga medan magnetnya memiliki arah mengikuti arah ujung jari-jari. Kemudian pada telapak tangan itu merupakan gaya F atau gaya Lorentz, dan berarti mendekati pembaca. Dalam hal ini pembacanya adalah anak-anak yang sedang menyaksikan video ini. Baik anak-anak, untuk mempelajari gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka kalian dapat memperhatikan tangan ibu ya. Nah, kaidah tangan kanan untuk gaya Lorentz dapat seperti ini ataupun dapat seperti ini ya. Nih, dapat seperti ini maupun seperti ini. Nah, ibu menggunakan yang aturan seperti ini ya. Nah, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ini adalah ibu jari menunjukkan kuat arus, kemudian ini adalah medan magnet atau B, dan kemudian pada telapak tangan ini, telapak tangan ibu ini mengarah ke depan ya, mengarah ke depan ke sana. Nah, jadi itu adalah F atau gaya Lorentz. Nah, jika tangan ibu seperti ini, maka ini harus tegak lurus ya anak-anak ya. Untuk jempolnya ini, ibu jarinya ini harus tegak lurus. Nah, maka I mengarah ke kiri ibu, kemudian B itu mengarah ke atas. Yang dipakai itu adalah yang di ujungnya anak-anak ya, yang di ujung jarinya itu ke atas arahnya, bukan yang jarinya ini ya, tapi ujung jarinya. Kemudian F nya ke arah depan.
Nah, kemudian jika seperti ini tangannya, untuk I itu mengarah ke kiri ibu. Kemudian untuk B itu mengarah ke depan ya, mengarah dari ibu ke arah depan ibu. Nah, itu artinya menjauhi pembaca. Karena ibu di sebelah sini, dia mengarahnya ke sana. Jadi ini namanya B-nya menjauhi pembaca. Kemudian F-nya ke bawah, F-nya ke bawah karena di sini F-nya itu telapak tangannya mengarah ke bawah seperti itu. Nah, kalau posisi tangannya begini, nah seperti ini, maka untuk I ya, untuk I itu arahnya ke kanan ibu. Kemudian untuk F, nah ini F-nya ya, F-nya ini tetap ke bawah. Nah, sementara untuk ujung-ujung jari B ya, medan magnet ini arahnya mengarah ke ibu ya, mengarah ke ibu nih, mengarah ke ibu. Nah, ini berarti mendekati pembaca ya. Jadi kalau seperti ini tadi B-nya itu menjauhi pembaca, tapi kalau seperti ini ya, karena ibu di sebelah sini maka ini B-nya mendekati pembaca. Nah, kalau ibu dari samping, kalau tangannya seperti ini ya, tangannya seperti ini, kita fokus pada B-nya ya anak-anak ya, misalnya ini B. Nah, maka B-nya ini menjauhi pembaca karena arah ujungnya ke sana. Tapi kalau seperti ini ya, seperti ini B-nya ini menuju ke arah ibu. Nah, ini mendekati pembaca. Itu untuk B. Sama untuk F juga. Kalau posisi F-nya seperti ini nih ya, F-nya seperti ini nih, F-nya kan mengarah ke ibu ya, ke sini. Nah, ini namanya mendekati pembaca. Tapi kalau posisi tangannya seperti ini F-nya kan telapak tangannya ke arah depan. F-nya berarti gayanya ke depan sana, maka ini F-nya menjauhi pembaca. Jadi seperti itu. Ini berlaku untuk F, untuk B, dan juga untuk I. Semoga paham. Latihan soal. Sebuah kawat tembaga sepanjang 20 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 4 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Dari pertanyaan tersebut diketahui bahwa L atau panjang kawat adalah 20 meter dan I atau kuat arus 5 mA. 5 mA dijadikan ke ampere sehingga dibagi dengan 1000 karena naik 3 sehingga hasilnya 0,005 ampere. Dan B sama dengan 4 Tesla. B adalah medan magnet. Sehingga pertanyaan yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah berapa besar gaya Lorentz atau F. Sehingga kita dapat memasukkan rumusnya F sama dengan B dikali I dikali L. Dan kita masukkan nilainya. F sama dengan B adalah 4 dan I adalah 0,005 dikalikan dengan 20. Sehingga 20 nolnya kita coret dengan 0,005 sehingga 4 dikali 0,05 dikali 2. Dan hasilnya gaya Lorentz-nya F sama dengan 0,4 Newton. Untuk soal yang kedua, diketahui dua buah magnet dengan kutub utara dan selatan didekatkan seperti itu dan dialiri oleh arus listrik yang mengarah ke arah atas. Pertanyaannya adalah kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka yang sudah pasti bisa kita lakukan adalah arah I ke atas sehingga ibu jari kita mengarah ke atas. Kemudian kita harus mengetahui bahwa arah gaya magnet itu dari utara menuju ke selatan seperti pada animasi tersebut. Dari utara menuju ke selatan sehingga tanda panahnya dari utara menuju ke selatan. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa untuk arah medan magnet pada gambar soal tersebut dapat terlihat seperti ini. I menuju ke atas dan tangan kita arahnya dari utara ke selatan seperti itu. Jadi I-nya ke atas kemudian dari utara ke selatan. Nah, itu adalah untuk arah B sehingga posisi tangan kita menjadi seperti itu dan karena telapak kita berada di mengarah ke bidang gambarnya, maka untuk
F-nya itu gayanya menuju ke bidang gambar atau menjauhi pembaca.